Halo, selamat pagi. Perkenalkan, namaku adalah Kastila. Aku adalah gadis yang berusia 16 tahun. Aku hidup dengan keluarga yang berkecukupan. Dan aku emang sudah memperoleh banyak sekali hadiah sejak aku masih kecil. Aku adalah anak yang sangat teladan. Dari kecil aku emang suka belajar. Bahkan di kamarku full dengan adanya piala. Aku sudah memenangkan olimpiade begitu banyak sekali sejak dini. Dan aku emang suka rajin belajar. Makanya gak heran kenapa aku selalu saja mendapat juara kelas. Hah, siap juga PR-nya. Besok kan ada kumpul. Keluar ah. Dan di keluarga kami itu punya 3 anak. Dan ada anak pertama juga. Atau abang kami. Namanya Raka. Hah, main HP terus. Dan aku juga punya ayah. Ya, namanya Pak Yaryo. Ayah kami emang rajin. Dan kami juga punya ibu. Namanya Bu Wita. Dan ibu kami juga cukuplah untuk menyenangi kami. Mereka berdua adalah orang tua yang sangat setia. Dan aku juga punya adik. Di kebun itu ya biasanya namanya adalah Monica. Emang gak heran sih, kayak familiar banget itu namanya. Monica adalah anak bungsu di keluarga kami. Dia emang selalu dimanjakan. Tapi selain aku juga punya keluarga yang lengkap, aku juga punya teman. Tepatnya sahabat. Ya, aku punya sahabat dari kami masih ke SD. Ya, namanya itu adalah Kasya. Ya, Kasya. Dia adalah temanku sejak kami masih SD. Hai, kamu bangun pagi banget ya? Iya, kamu tumben sekali datang ke sini. Ada keperluan apa? Gak bilang-bilang loh, padahal kan kita udah punya WhatsApp. Iya, aku mau liburan aja ke sini. Itu apa? Kamu bawa jajan? Widih. Yuk main yuk. Yuklah. Ih, kakak ini. Gak bisa, Kek. Lelelelelelele. Ya, aku punya lagu loh. Detia Monica, orangnya sangat jelek. Makanya dong, Dek. Yang penting itu jangan main HP terus. Kamu kan masih kecil, jangan main HP terus. Ih, berikan loh. Ya maaf ya kalau di belakang berisik. Biasalah. Gak apa-apa, aku juga udah biasa kok. Aku juga punya adik di rumah. Heh, kamu ini bohong ya? Kita main apa ya cocoknya? Gak tahu. Main Roblox aja. Kamu masih punya akun Roblox? Yaudah, yuk kita main yuk. Kita main di Brookhaven. Yuk. Aku punya gamenya, mumpung aku punya kuota. Ah, Kasya. Kamu udah berapa kali? Udah dibilangin, belajar toh, jangan main game terus. Hah? Kenapa emang? Denger ya, kau tuh ya sejak datang ke rumahnya si Stella, kamu gak pernah belajar sama dia. Padahal Stella tuh pinter loh anaknya. Anak saya loh pinter, juara 1 terus di kelas. Kamu tuh seharusnya minta belajar sama dia. Jangan masih main game terus kan berdua. Ntar nanti anak saya jadi bodoh, gara-gara berkawan denganmu. Ntar nanti kamu gak dapet juara kelas loh. Ya apalah mama ini. Udah dibilang loh jangan begitu lagi. Maaf ya, emang ibuku sering begini. Orangnya agak julid. Jadi mohon maaf kalau misalnya dia gak begitu ke kamu. Karena kamu kan emang begitu. Iya gak apa-apa. Aku udah biasa kok digituin. Karena aku emang sering diginiin kan. Ya udah, aku pergi ke kamar mandi dulu ya. Aku minta izin. Ya, sudah seperti biasa, Kasya diginin sama ibuku. Ibuku tuh paling gak suka sama anak yang bodoh atau anak yang tidak mendapatkan juara kelas. Dan selalu saja setiap Kasya datang ke sini, dia pasti dijulitin oleh ibuku. Karena ya begitu. Ya Kasya ini emang anaknya gak pernah dapat juara kelas. Dia terbilang belakang lah dengan diriku. Tapi ya mau kayak gimana lagi. Ibu ini ya, gak pernah dengerin apa yang aku ngomong. Kan aku udah bilang, kalau setiap Kasya datang ke sini, dah tutup mulut aja, diam aja. Ah, kamu ini yang gak pernah ngerti. Kamu tuh emang mau aja temenan sama dia. Udah tahu dia tuh anaknya bodoh, terus kamu ikutan blow on. Ibu gak suka sama anak yang blow on ke dia gitu. Kamu mendingan bergaul dong sama yang saling pinter. Kok malah bergaul dengan dia? Ah, kamu nih, udah cuci piring sana. Kamu nih, nyusahin aja kerjanya, malah protes. Tapi kan kasih, wah, lah. Sudah 2 bulan
sejak kejadian itu. Aku sudah mendapatkan ranking kelas di OIPA. Dan aku mendapatkan banyak sekali pujian di kelas, termasuk Kasya. Kasya juga mensupport diriku, makanya aku senang banget sama dia kalau aku mendapat juara kelas. Tapi aku tahu, nampak dari raut wajahnya, dia nggak pernah senang. Tapi setiap dia gagal mendapatkan apapun, aku selalu saja mensupportnya, meskipun dia gagal, karena aku nggak pernah dikasih teman. Ya, walaupun seperti itu, aku tahu sih nampak dari raut wajahnya, dia nampak tidak senang. Kamu ini udah dikasih tahu loh, belajar loh. Kamu ini otakmu tuh dipakai, makanya jangan main game terus. Udah tahu mau ujian, bukannya belajar. Ibu tuh mau kamu tuh pinter dan ranking, bahkan lebih ranking daripada si Estila itu. Tapi tengoklah, nilai rapot kamu aja jelek sekali. Ya kali nilai rapotmu itu cuma 60, 50, apa itu? Sekarang aja 0 dibikin. Gak pernah becus, kalau ibunya suruh apa, gak mau dengerin. Ibu capek usaha denganmu itu. Udah ibu capek didik kamu, udah capek ibu sekolahin kamu. Tapi apa? Gak ada hasilnya. Udah sana, kamu ganti seragammu. Ibu capek. La 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 la. Ada si Kasya. Kasya, yuk jalan bareng yuk ke sekolah. Kamu nungguin aku terus ya? Kenapa tumben sekali? Emang udah biasa kok nungguin. Yuk, jalan bareng. Sila, ini kan udah jam pulang. Kamu mau pulang bareng nggak? Nggak usah, kita jumpaannya di pertengahan jalan aja. Oh iya, aku ada pemberian nih buat kamu. Apa ini? Udah, terima aja. Itu patung yang ada ularnya. Ini barang punyaku dulu. Oh iya, makasih banget. Kamu baik banget ya mau ngasihin aku sesuatu. Maaf ya, aku cuma ini doang. Taruh di mana ya barangnya? Di sini aja lah, di ruang tamu. Perfect. Tapi kok kenapa aku nengok patungnya agak lain ya? Kok kenapa beda sendiri? Ya kali ada patung yang manusia dililitin ular, kayak agak lain gitu nggak sih? Barang antik. Aku agak bingung dikit. Tapi mungkin si Kasya mungkin suka barang antik kali ya, makanya dia kasih ini ke aku. Apalagi kan aku suka horor juga. Ularnya. Alamak. Ayo lepung pak, cepetan dong, keluarin. Alamak, besarnya warna hitam. Entahlah ini ular apa, jenisnya warna hitam. Baru pertama kalinya Papa lihat. Luar warna hitam. Apa itu? Apa yang bertanda buruk? Sangat unik. Setelah kejadian hal tersebut, besok paginya dan seterusnya setiap malam Jumat, anehnya ular itu selalu saja mendatangi rumah kami. Ya, ular itu datang terus ke rumah kami, sampai-sampai tiba-tiba ibuku jatuh sakit. Gak tahu ibuku jatuh sakit apa, tapi ibuku selalu saja batuk darah. Dia mengeluarkan darah dan ibuku badannya panas terus. Ya, bukan demam, bukan apa, kami juga nggak tahu. Dan anehnya adikku yang bungsu juga ikutan ketularan yang namanya Monica. Dia ketularan sakit itu mungkin dari ibunya. Tapi dia juga gejalanya sama kayak seperti ibu. Ya sama-sama sakit sih. Sakitnya itu adalah batuk-batuk darah. Bahkan Monica aja udah 3 hari dia nggak sekolah karena ya penyakitnya itu. Aku jadi sedih karena kini keluargaku kayak jadi gampang penyakitan. Setelah dibawa ke dokter, kata dokter, ibu dan adikku tidak sakit. Ya, aku kaget sih saat mendengar hal itu. Ya kali, adik dan ibuku tidak sakit.
Padahal sudah 10 rumah sakit kami datangi dan hasilnya sama. Ya, jawabannya selalu saja tidak berpenyakitan. Tapi anehnya, kalau tidak berpenyakitan, kenapa seperti itu? Kenapa ibu dan adikku batuk darah? Tapi emang betul sih, udah rumah sakit yang berkualitas juga sama jawabannya. Aneh sekali. Apa ya ada hubungannya dengan mistis ya? Tapi kini adikku dirawat di rumah sakit. Ya untuk sementara sih, sedangkan ibuku di rumah. Karena kami punya biaya separuh buat bayar itu. Dan tidak cukup membawa ibu kami ke rumah sakit. Dan mau ke gimana pun itu aku sangatlah gelisah. Karena bentar lagi aku bakalan mengikuti Olimpiade IPA. Dan hal itu yang membuatku sangat tambah stres. Ya ditambah dengan pelajaran dan juga aku juga gak yakin sama diriku apakah aku bisa menang. Dan tanpa kalian sadari, aku juga jarang lihat Kasya sekarang. Gak tahu kemana dia. Tapi aku makin gelisah. Karena aku bakalan minggu depan mengikuti Olimpiade IPA. Dan hal itulah yang membuat diriku sangat gelisah dan tidak tahu harus apa. Karena aku pun juga mau belajar juga gak tenang. Karena ya penyakit ibu dan adikku. Semoga mereka cepat sembuh. Dan 2 minggu kemudian aku sudah mengikuti lomba itu. Tapi anehnya aku melihat Kasya sudah naik di atas aku. Ya anehnya setelah itu aku melihat si Kasya udah mendapatkan juara saja. Bahkan dia yang jadi juara 1. Dan aku malah jadi juara 2. Aneh sekali kenapa dia tiba-tiba berpindah. Gak biasanya. Tapi aku tetap berpikir positif dan menerima apa keadaannya. Dan sore harinya bapakku menyewa sebuah tabib untuk meramal penyakit ibu dan adikku. Mohon maaf, tapi penyakitnya istri dan anak saya kenapa ya? Setelah saya ramal, sesuai prediksi saya, kalau misalnya ibu dan istri Anda ini berpenyakitan yang tidak wajar, otomatis istri dan anakmu ini kena santet. Dan juga santetnya itu terkirim lewat boneka yang ada di ruang tamu itu. Ya, aku nggak tahu sih kenapa itu bisa ada. Hah? Boneka yang ada di ruang tamu itu penyebab santetnya. Yaudah, kalau misalnya begitu terima kasih infonya. Tapi apakah Anda tahu orangnya siapa yang ngirim? Saya nggak tahu siapa yang mengirim santet ini. Saya juga tidak tahu ciri-cirinya bagaimana. Tapi patung boneka yang Anda letakkan itulah penyebabnya. Dan ular yang setiap malam Jumat kalian lihat itu, yang datang ke rumah kalian, itu adalah ular siluman. Jadi berhati-hatilah. Mungkin yang mengirim santet itu adalah salah satu dari kalian. Tapi apakah betul itu santet dari siluman ular tersebut? Saya nggak tahu. Apakah Anda bisa menyebutkan ciri-ciri orang yang mengirimkannya? Kok ciri-ciri orangnya nggak bisa, tapi sepertinya ciri-ciri orangnya itu adalah salah satu orang yang sangat dekat dengan kalian. Entah besti, kerabat, atau saudara, atau teman, saya tidak tahu. Antara gitulah, tapi untuk menyembuhkan penyakit ini saya tahu. Caranya itu adalah istri dan anakmu itu harus banyak istirahat dan juga diberikan daun pisang selalu ya, yang direbus. Itu aja sih saran saya, lalu dimakan. Hah? Apa berarti tentang orang yang mengirimkannya itu berarti salah satu temanku ya? Kasya? Tidak mungkin. Ya kali dia. Misal begitu, terima kasih atas kedatangan Anda. Anda sangat membantu kali. Terima kasih. Aku masih gak menyangka kenapa Kasya telah melakukan hal ini. Aku tidak yakin apa tujuannya dia melakukan ini. Kenapa dia mengirimkan santet ke keluarga kami lewat boneka itu? Dialah yang memberikan boneka itu. Apa jangan ular itu juga dia? Aku juga gak tahu. Tapi besok aku harus labrak dia di sekolah. Keesokan harinya, saat aku melabrak Kasya, ternyata aku melihat di bangkunya dia tidak masuk. Ya, dia hari ini libur sekolah. Katanya alasannya sakit. Tapi aku sangat tidak percaya. Karena ya kali dia tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan sekarang. Padahal aslinya aku mau siap-siap labrak dia terus hari ini. Syuh. Ularnya mau gigit. Gimana caranya? Wah, buset, ularnya. Ya ampun, gak ada Monica lagi, aku gak bisa berlindung di samping dia. Gimana cara ngusirnya, ribet amat. Sana pergi.
Sebel banget deh. Oh, mati kau. Ular jahanam. Apa? Jangan dipukul. Itu kan ularnya ular hitam. Katanya itu siluman. Hah? Apa? Kasya? Yang betul. Itu dia. Tidak mungkin. Ya ampun. Hah, manusia? Kenapa tiba-tiba berubah? Ya ampun Kasya. Ternyata kau di sini. Selama ini ular yang kulihat itu adalah dirimu. Iya. Selama ini ular yang kau lihat itu adalah diriku. Aku rela melakukan ini demi ngirimin santet ke keluargamu. Akulah siluman ularnya. Cerita ini berawal saat kau mendapatkan juara dan ranking. Aku sangatlah iri padamu. Bahkan ibuku selalu saja memarahiku saat aku gagal mendapatkan juara. Dan dari situlah muncul hati yang dengki di diriku, dan aku pun merasa galau saat itu juga. Tak kenapa aku merasa bahwa hidup ini tidak adil. Makanya aku pengen sekali membahaskan dendam ini ke dirimu. Aku iri, aku sangat iri padamu. Makanya aku membunuh ibuku dan aku membawanya keluar. Dan dari situlah aku punya jalan sesatku sendiri. Aku membuat sekteku sendiri dan bergaul dengan setan. Aku menjelma dan juga mulai bersekutu dengan setan dan arwah-arwah kutukan. Dan dari situlah aku merapalkan mantra dan ibukulah yang menjadi tumbal santapannya. Ibukulah yang menjadi tumbal pertamanya. Dan aku memohon kepada iblis itu agar diubahlah diriku menjadi pintar asalkan sesuai dengan syaratnya. Dan iblis itu bilang bahwa syaratnya itu aku harus menjadi siluman ular dan mengirimkan santet itu ke rumah salah satu targetku. Dan target itu adalah kamu, Estila. Aku selalu mendatangi rumahmu untuk mengirimkan santet. Dan dari situlah saat aku mengetahui cara agar diriku bisa pintar, aku pun langsung saja menuruti apa perkataannya. Dan aku pun diubah menjadi ular saat itu. Dan disitulah aku bisa makin tambah pelajaranku dan aku mendapatkan ranking. Ya, aku paling seneng banget jika aku mendapatkan ranking walau ibuku sudah aku bunuh sendiri di tanganku. Entah kenapa waktu itu kepintaranku makin menambah sejak aku membunuh ibuku sendiri. Bahkan alasan kenapa aku menyantet ibumu dan mengirimkan penyakit ini ke ibumu karena aku sangatlah dengki terhadap ibumu. Ibumu selalu saja juret terhadap diriku dan membanding-bandingkan diriku denganmu itu. Dan kalau adik bungsumu itu yang namanya Monica, itu alasannya karena aku lagi gabut saja dan salah sasaran. Seharusnya ibu pun sajalah yang terkena santet, tapi malah adikmu ikutan. Jadi ini ada alasannya. Jadi kenapa kau melakukan ini? Jadi kau rela jika keluargaku meninggal semua? Kau gila? Ya, aku gila. Aku gila banget. Ini semua karena aku iri padamu. Aku itu benci sekarang samamu. Makanya aku jarang bergaul lagi denganmu. Ya karena tumbalnya itu aku harus mendekati dan menjauhi dirimu dan mengirimkan santet ini di setiap malam Jumat. Jadi ini alasan kenapa kau ingin mengirimkan santet ini ke aku. Cuman perkara hal iri saja. Dan hal itu telah membuat ibu dan adikku sakit. Jadi gitu alasanmu itu memberikan boneka itu juga. Karena itu di boneka itu ada santetnya. Jadi alasan kenapa kau berikan boneka itu buat itu. Tapi dengar Kasya, maafkan jika aku membuat dirimu iri. Tapi aku bilang, janganlah pernah kau iri terhadap bestimu sendiri. Apalagi aku adalah teman lamamu. Jika kau iri sama aku, bilang aja. Jangan membuat keputusan seperti ini. Ini tuh telah menjadi jalan yang salah. Ayolah, jika kau ingin diriku bodoh juga, kau bisa kok ambil palu lalu pentung kepalaku biar kita sama-sama bodoh. Aku juga udah capek jika aku hidup seperti ini terus. Aku juga sesekali pengen juga ikutan bodoh dan jadi anak blow on di sekolah. Dia, meskipun hal ini pernyataannya gila, tapi aku mau melakukan apapun demimu. Aku gak mau jika kau terjerumus dalam hal-hal yang gak jelas begini. Aku gak mau kau ikut ke sekte sesat, karena kau telah masuk ke jalan yang salah. Makanya, ayo dong balik lagi. Janganlah seperti ini. Janganlah menjadi orang yang dendaman. Cuma perkara hal yang iri. Maafkan aku, Kasya. Aku tahu, dari awal aku udah tahu niatan aku ini salah. Tapi aku udah terlanjur dibutakan oleh irianku terhadap dirimu dan dengki. Jadi jalan salah satunya itu aku pingin kau mengakhiri ini semua dengan tanganmu sendiri. Ambillah pisau di dapur lalu bunuhlah diriku.
Aku ingin kau melakukan itu demiku agar terbebas dengan ilmu yang gaib ini. Cepat lakukan. Apa? Kau ingin aku membunuhmu? Kau gila. Ya kali aku membunuh diri sahabatku sendiri yang telah menemaniku dari masa kecilku. Ingat Estila, aku ini telah menyakiti keluargamu. Jadi makin lama santet ini akan turun-temurun dari dirimu juga. Jadi cepatlah, lakukan. Bunuh saja diriku untuk mengakhiri hal ini. Itulah salah satu jalan untuk mengakhiri ini semua. Untuk mengakhiri orang yang telah mengirimkan ilmu hitam adalah dengan membunuhnya. Dan sekaligus ini adalah penebusan dosa untuk diriku karena aku telah melakukan dosa yang sangat besar terhadap temanku sendiri. Jadi cepat lakukan. Ambil pisau lalu bunuhku saja atau apapun itu. Lanjutkan pukulan ayahmu itu. Aku pengen menikmati rasa mati. Tapi aku tidak mau melakukannya. Lakukan. Iya, baiklah. Jika ini permohonanmu. Gastila, mau kemana? Jangan kabur. Maafkan aku, Kasya. Aku rela melakukan hal ini karena permohonanmu sendiri untuk mengakhiri ini semua. Ya, terima kasih juga karena telah menjadi teman terbaikku selama ini juga. Terima kasih, Estila. Maafkan aku. Setelah 2 minggu kejadian tersebut, setelah aku membunuh Kasya, aku telah merasa trauma. Dan hal itulah yang membuat diriku berhenti sekolah. Dan ya, kini diriku telah menjadi orang yang baru. Kini aku bukanlah mahasiswa lagi, tapi sebagai pegawai restoran. Kini aku sudah berhenti sekolah karena aku gak mau sekolah lagi dan lebih memilih untuk kerja saja, untuk menafkahi keluarga. Karena ada alasannya kenapa aku gak mau sekolah lagi. Karena setiap aku sekolah, aku selalu saja mengingatkan jasadnya atau arwahnya Kasya. Makanya agar hal itu tidak terulang lagi dan tidak membuatku trauma lagi, maka aku berniat untuk berhenti sekolah saja. Ya, untuk selamanya sih. Tidak apa-apa tidak mendapatkan ijazah, tapi aku telah mencari pekerjaan yang tanpa ijazah juga. Silahkan. Ya, seperti biasa, saat aku pulang kerja, kami biasanya pulang sore. Dan saat itulah jam-jam sunset akan terbit dari barat. Ya, hal inilah yang membuatku sangat senang dan merasa galau juga. Aku selalu saja mengingat kenangan waktu aku bersama Kasya waktu kami masih SD hingga kami sekarang. Kayak kangen Kasya. Ngomong-ngomong, dia udah tenang gak ya di sana? Semoga saja, pasti dia sudah tenang. Karena dia juga pastinya udah tahu dong dosanya apa. Dan juga maafkan aku ya karena aku sudah mengakhiri hidupmu dengan pisau yang aku layangkan ke kamu itu. Maafkan aku ya Kasya jika aku ada salah. Terima kasih telah menjadi sahabatku. Tomat. Ya, begitulah ceritanya. Jadi di hari ini kita mendapatkan cerita yang judulnya itu adalah Siluman Ular. Dan apakah ada yang mau bertanya tentang cerita ini? Oh, nggak ada ya? Dikacangin lagi aku. Guys, kalian bertiga gabut nggak sih? Yuklah, kita main. Main apa? Main Roblox aja nggak sih? Lebih seru. Yo, main di map mana nih? Seru loh. Udah, main di Grow Garden aja. Lebih seru, bisa nanam. Grow Garden males, mending Dead Race aja. Bisa perang-perang, main musuh-musuhan. Enak kan main Dead Race? Apa itu Dead Race, zombie-zombian? Udah lah, main Brookhaven aja, lebih seru. Bisa bergaul. Lapar, Cok. Ngantuk. Pengen beli truk. Oh, begitu ya. Oke. Aku mau bertanya dong. Bentar, ada yang nelpon. Bentar dulu ya. Siapa ini? Alamak,
Ya, Ma, kenapa? Dek, nanti beliin mama garam ya pas pulang habis cerita horor. Sama beli gas juga ya. Nah, jangan lupa. Iya loh. Kalau begitu aku mau bertanya dong, Kak. Ilmu yang kita bisa dapatkan di cerita ini apa dong? Oh, ilmu yang kita bisa dapatkan di cerita ini. Ilmu yang bisa kita dapatkan dari cerita ini adalah setiap musuh itu bisa datang dari mana aja. Bahkan setiap kejahatan itu bisa datang dari mana aja. Bahkan dari orang yang terdekat, bahkan teman sekaligus. Tapi kita juga harus bisa saling memaafkan. Dan kita harus bisa menjadi orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain meskipun kesalahan orang itu sangatlah besar bagi kita sendiri. Terus jika kamu merasa iri terhadap temanmu yang pintar, bisa tuh ambil palu atau ambil kayu, pentungin aja kepala temenmu agar ikutan bodoh kalian berdua. Nggak lah, bercanda. Ya begitu deh. Berarti kita jangan maafkan kakak Ringka ya, karena kakak Ringka aja nggak mau pemaaf orangnya. Dia nggak suka marah-marah, ya kan? Mending kita nobar aja bareng. Apa hubungannya dengan nobar dan marah-marah, Cok? Aku kan orangnya pemaaf, nggak kayak kau. Aku kan emang tukang marah-marah karena dijahilin aja. Kakak pembohong. Buktinya kemarin aja kakak itu aslinya nggak pemaaf. Kemarin aja waktu aku buat salah kakak nggak mau maafin. Ya iyalah, kemarin aja kau mau mampusin video buatan aku, ya apa aku nggak marah. Makanya dong, lain kali kau jangan usil. Aku benci sama orang yang jahil. Udah, ini aku maafin kamu. Apa-apa? Tadi katamu benci sama orang jahil? Enggak lah, kakak aja kemarin jahilin teman kakak sendiri kok. Kakak bilang katanya kakak itu bisa makan Oreo. Padahal teman kakak itu alergi Oreo. Yes. Berisik loh. Gak bisa diam bocah nih.